setia dalam kaul-kaul kebiaraan saya sebagai seorang MSC, kaul ketaatan, kemurnian, miskinan. Saya pernah menangis karena anak-anak yang memutuskan mundur atau juga dimundurkan. Dari kisah panggilan Pater yang sangat menarik tadi, kira-kira selama sampai sekarang menjadi imam, apa suka dan duka dari Pater selama menjadi imam? Selama menjadi imam ya, saya ditadiskan sebagai imam di Katedral Manado tanggal 14 April tahun 2018. Itu artinya baru 3 tahun saya jadi romo. Nah, lebih banyak sukanya. lebih banyak karena bisa berjumpa dengan para seminaris yang punya cita-cita yang sama untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Saya sejak 3 tahun lalu, sejak awal tabisan imam itu, saya ditempatkan dan dipercayakan menjadi formator di Seminari Menengah Santo Franciscus Xaverius Makassar. Saya berjumpa dengan orang muda yang bersemangat, remaja-remaja yang luar biasa. Kemudian saya juga berjumpa dengan teman-teman imam, baik imam di Diosesan Manado dan sesama MSC yang juga punya cita-cita dan visi misi yang sama untuk mempersiapkan kader-kader gereja calon-calon imam di masa depan. Juga berjumpa dengan umat di wilayah Kevikepan Tomohon. Kevikepan Tomohon itu ya di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Di sini ada 7 paroki ya, 7 paroki dan sekitaran, karena ini kan Katoliko keren ya, suka dengan angka dan data. Jadi kasih data ini sekitar 23-24% di sini adalah Katolik begitu. Umatnya luar biasa, bersemangat dan punya gairah yang luar biasa begitu. Jadi lebih banyak sukacitanya. Kalau bilang duka citanya adalah ketika saya berjumpa dengan anak-anak yang kemudian memutuskan untuk mundur atau terpaksa kami mundurkan. Ya, saya pernah menangis karena ada anak-anak yang memutuskan mundur atau juga dimundurkan dan ya menangis mungkin terlalu alay ya, lebih banyak sedih begitu. Sedih sekali karena ada anak-anak yang saya percaya bahwa mereka adalah kader-kader penerus yang baik, tapi sudah saya percaya itu bukan titik, tapi itu adalah koma. Saya ingat sekali itu kata-katanya Raditya Olowan ya, seorang pendeta. Jangan pernah kasih titik kalau Tuhan memberikan koma. Maka mereka yang keluar juga dari seminari ini, entah karena dimundurkan atau karena mundur sendiri, saya percaya kalau memang Tuhan memanggil mereka tidak akan bisa kabur. Mereka tidak akan bisa kabur. Pasti Tuhan akan memanggil dan menarik mereka dengan caranya Tuhan. Begitu. Tapi kalau ketika seandainya mereka terus jadi imam, ya mungkin ini ya, ketika mereka berada di luar seminari atau di luar sistem pembinaan, mungkin inilah cara Tuhan untuk menggodok mereka menjadi imam-imam. Seandainya mereka akan, ya kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi 10-15 tahun ke depan. Begitu. Wow, luar biasa Pater. Oke Pater, tantangan terberat menjadi imam itu dari Pater apa? Tantangan terberat, yaitu tetap setia. Ya, tetap setia. Setia untuk setia dalam kaul-kaul kebiaraan saya sebagai seorang MSC, kaul ketaatan, kemurnian, miskinan. Kemudian kesetiaan saya sebagai seorang imam. Karena godaannya banyak. Godaannya banyak gitu. Tantangannya juga luar biasa, ujiannya waduh sampai puyeng-puyeng. Tapi saya percaya bukan karena kekuatan saya, tapi karena rahmat Tuhan. Saya ingat dalam janji kaul saya itu ada kata-kata begini.
dengan pertolongan rahmat-Mu, ya, dengan pertolongan rahmat-Mu, jadi dengan pertolongan rahmat Tuhan, kami bisa, atau saya bisa menghidupi kaul-kaul yang saya ikrarkan ini. Banyak sekali Putra, jadi bukan kalau soal kemurnian contohnya, ini bukan cuma soal seksualitas, tidak. Itu salah satu juga. Tetapi murni berpikir, ya, murni berpikir untuk apa namanya, jangan sampai kalau istilahnya tuh lurus-lurus mata kail. Maksudnya itu apa namanya, katanya cinta tapi ternyata untuk ke diri sendiri begitu. Oh, supaya saya lebih terkenal, supaya saya lebih dipuja, supaya saya lebih dipuji, supaya saya, nah itu mulai tidak murni kan, begitu. Atau bukan cuma soal seksualitas secara fisik, tapi juga seksualitas secara berpikir saja zina kata Tuhan, ya kan? Begitu. Nah, di sini kan, waduh, luar biasa di sini tantangannya. Baru soal ketaatan kepada pimpinan. Seorang imam itu kadang-kala diberikan kuasa yang luar biasa, ya. Apalagi kalau di daerah Manado ini, ya seorang imam di hadapan umat Katolik itu ada sesuatu yang spesial begitu. Nah, jangan sampai saya merasa diri sombong, kemudian akhirnya bersama, ya, kenapa saya mesti taat kepada pimpinan saya yang juga sama-sama imam ini, ya, apa namanya, tantangan itu apa namanya, saya berusaha supaya tidak sampai jatuh ke sana. Ada juga kemiskinan. Nah, di sini tantangan untuk hidup sederhana, atau kalau pakai bahasa kami yang lebih real lagi, itu adalah tantangan untuk membuat laporan keuangan. Kami kan pasal-pasal sebut laporan keuangan, berapa yang kami terima, berapa yang keluar. Saya itu tidak setia di situ, ya, karena saya tidak tahu berapa yang saya terima. Kadang-kala, mohon maaf ya, bukannya sombong atau apa. Contohnya orang kasih sekian, ya, orangnya pergi, tiba-tiba datang orang yang baru. Romo, saya butuh bantuan. Jumlahnya sama persis. Ya sudah, akhirnya cuma seperti apa itu, aliran rahmat, dan saya bersuka cita dengan itu. Nah, masalahnya adalah saya sering lupa. Saya dapat berapa, kemarin minta berapa, ya itu. Nah, kesetiaan untuk membuat laporan keuangan itu adalah salah satu indikasi orang itu setia dengan kaul kemiskinannya. Jadi ya, sekali lagi, itu soal kaul-kaul. Belum lagi soal imamat, ya, soal imamat. Ya, itu juga tantangannya luar biasa dengan selibatnya. Dan tapi saya percaya selama ini mau bilang ada tantangan, ada, tapi puji Tuhan masih bisa teratasi lah sejauh ini, ya. Semoga saya nggak bisa jumawa bahwa saya akan selama-lamanya. Sebagai tekad, optimisme boleh, tapi sebagai apa saya mesti bilang, saya masih membutuhkan rahmat dan doa dari banyak orang, termasuk dari Putra, supaya saya tetap setia sebagai seorang MSC dan juga seorang imam. Gitu. Masa moto imamat begini? Karena kamu begitu berharga di hadapan Allah, jangan jual murah.